Selamat pagi Pak Andi. Pagi, Mbak Stefani. Dan juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR di bidang ketenagakerjaan, Pak Melki Lakalena. Selamat pagi Pak Melki. Selamat pagi Mbak Stefani, selamat pagi Bung Andi. Selamat pagi Abang. Ya. Saya mau ke Pak Melki dulu. Pak Melki, sejumlah stimulus sudah digulirkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal. Tapi kenapa sampai dengan saat ini masih terjadi gelombang PHK Pak Melki? Ya, tentu situasi ini tidak bisa terhindari secara maksimal ya. Karena tanpa ada pandemi juga, memang situasi ekonomi relatif kemarin sudah mulai ada gonjang-ganjing kan. Dan ketika ada pandemi ini, kemudian banyak perusahaan yang kemudian menjadikan ini sebagai momentum untuk mereka melakukan proses PHK dan seterusnya. Tapi saya ingat betul kemarin pesan Presiden kemarin clear sekali agar berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah itu harusnya membuat pengusaha punya cara lain dengan memberikan insentif pajak, relaksasi iuran BPJS, dan berbagai kebijakan pemerintah sebenarnya sangat memudahkan pengusaha untuk bisa bernegosiasi dengan pekerja dan meminta bantuan pemerintah sehingga proses PHK atau merumahkan pekerja itu tidak boleh terjadi dalam angka yang kita dengar kemarin kan luar biasa ya, 1,7 juta. Dan kami sendiri dari DPR RI Komisi 9 melalui pertemuan terakhir kami 2-3 hari lalu dengan BPJS Tenaga Kerja sudah mendorong agar BPJS Tenaga Kerja dengan aset yang mereka miliki ya, kurang lebih 430 triliun lebih itu, dengan berbagai potensi program yang mereka bisa lakukan, BPJS Tenaga Kerja juga bisa membantu pekerja untuk melalui situasi sulit ini, sehingga membuat pengusaha juga tidak harus mem-PHK atau merumahkan mereka gitu. Jadi kita mendorong ada proses negosiasi untuk mencegah eskalasi dari PHK yang terjadi di mana-mana itu. Berarti Anda sepakat Pak Melki dengan yang disampaikan oleh Presiden bahwa perusahaan yang diberikan stimulus ekonomi adalah perusahaan yang mau berkomitmen untuk tidak mem-PHK karyawannya? Setuju. Karena saya kira asas dari kita bersama ini kan gotong royong ya. Jadi harusnya jangan pengusaha serta-merta dalam situasi semacam ini mencari jalan paling mudah dengan mem-PHK pekerja atau karyawannya atau buruhnya. Itu kan pilihan yang paling mudah, paling sederhana, dan kita tidak mau berpikir gitu. Kita jangan jadi orang yang tidak mencari alternatif lain, dan kami kira dengan kemarin kebijakan Presiden dan para jajarannya itu, mestinya ruang negosiasi dalam semangat gotong royong untuk kita memikul beban dalam masa sulit ini, itu pasti bisa, mestinya bisa. Kalau Anda Pak Andi Gani melihat pelaku usaha masih melakukan PHK terhadap karyawannya, apa faktor penyebabnya? Padahal saya tadi sebutkan stimulus ekonomi sudah digelontorkan oleh pemerintah. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat Hari Buruh sebelumnya. Teruslah berjuang untuk buruh Indonesia dan seluruh buruh yang ada di manapun berada. Saya bertemu Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan di istana, karena itu Omnibus Law yang Kluster Tenaga Kerja ditarik oleh Presiden dan ditunda untuk dibahas lebih lanjut. Karena apa? Karena kejadian sekali di tengah buruh menghadapi gelombang PHK, DPR RI dengan pemerintah terus saja membahas Kluster Tenaga Kerjaan, dan saya bicara dengan Presiden dan beliau sangat mendengar aspirasi dari seluruh Konfederasi Buruh dan Serikat Buruh, dan beliau langsung meminta ditunda pembahasan tersebut. Karena gelombang PHK ini tidak bisa kita selesaikan dengan sendiri, tidak boleh hanya pemerintah, tidak boleh pekerja, harus 3 unsur ini bekerja sama. Pekerja, pengusaha dan pemerintah bertemu untuk bisa menemukan kebijakan yang tepat. Karena semua ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, 219 negara terkena penyebaran COVID-19, dan kebetulan saya adalah pimpinan Konfederasi Buruh di ASEAN, hanya Vietnam yang tidak terkena imbas sama sekali.
Yang lain Singapura, Malaysia, Thailand, semua merasakan hal yang sama. Yang harus dipikirkan lagi oleh teman-teman pemerintah dan DPR, bahan baku produksi. Saya memprediksi akan ada gelombang PHK besar di antara bulan Juli dan Agustus. Karena ketika pemerintah memberikan stimulan-stimulan ekonomi, tapi bahan baku produksi tidak tersedia, tentu banyak pabrik yang akan stop berproduksi. Gitu. Ya, kalau Pak Melki, Anda menilai stimulus ekonomi yang dikucurkan ini kurang tepatkah, kurang cepatkah, atau ada mekanisme lain yang bisa lebih mengikat pelaku usaha untuk tidak melakukan PHK? Sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini sudah cukup menjawab kebutuhan untuk ruang negosiasi antara pengusaha dan pekerja bisa dilakukan. Karena itulah modal pengusaha dan buruh untuk duduk bicara, karena ada jaminan pemerintah untuk melonggarkan apa yang menjadi kewajiban pekerja, baik kepada pemerintah maupun sektor-sektor terkait lainnya ya. Sehingga kebijakan tersebut mestinya segera ditindaklanjuti dengan seperti tadi Bung Andi sampaikan, ada dialog. Dan ruang dialog ini pasti ada titik temu, kan banyak skema yang bisa kita cari. Sekali lagi, pemutusan hubungan kerja itu skema terakhir paling mudah muncul dari memang suatu pilihan yang tidak ada lagi opsi yang lain gitu. Tapi kalau kita duduk bersama itu, pasti ada opsi-opsi yang lain yang tidak harus membuat opsi PHK ini diambil. Karena sekali lagi kan kita punya ada orang tua yang namanya pemerintah yang juga pasti akan turun tangan juga membantu. Memang sektor-sektor yang paling berat, yang paling terpukul misalnya ya, kita bicara pariwisata, atau juga sektor-sektor terkait dengan yang berurusan dengan bertemunya orang dan seterusnya, itu pasti terpukul ya. Nah, karena dia sangat terpukul dengan situasi pandemi COVID-19, dialog antara pengusaha, pekerja, dan juga dengan pemerintah dan kami DPR RI ini, kita coba cari cara agar tidak harus ada PHK dalam sikon semacam ini. Cara apa yang paling tepat di mata Anda, Pak Melki? Ya, kalau buat kami sih, kan kalau kita coba cermati di berbagai kejadian di negeri ini, itu kan ada banyak cerita yang bisa kita saksikan bagaimana pengusaha tidak serta-merta melakukan PHK ya. Contoh misalnya, ada teman saya pengusaha, dia melakukan proses mengurangi jam kerja. Orang tidak dirumahkan tapi mengurangi jam kerja, bahkan mengurangi hari kerja, mengurangi gaji, dan berbagai formulasi yang bisa dibahas sebenarnya. Pak Andi Gani, di lapangan Anda melihat kenyataannya seperti apa? Apakah dari 3 opsi tadi ya, yang mana yang paling efektif? Apakah juga di lapangan sudah ada dialog-dialog juga, atau opsi-opsi yang ditawarkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Melki soal pengurangan jam atau hari kerja? Hal tersebut memang dapat dilakukan dan sudah dilakukan oleh sebagian pengusaha. Hanya satu hal seperti saya sampaikan tadi, ketika ketersediaan bahan baku produksi sudah tidak ada, apa yang bisa dilakukan? Stimulus ekonomi digelontorkan oleh pemerintah, tetapi bahan baku produksi yang hampir setengahnya diimpor dari luar negeri, dan negara sumber bahan baku tersebut juga terkena COVID-19. Dan ini banyak pabrik yang saya mendapatkan informasi, bahan bakunya stoknya hanya sampai bulan Juni. Artinya apa? Ketika stimulus ekonomi itu berjalan tapi bahan bakunya tidak ada, tentu stop berproduksi. Itu bisa menyebabkan PHK. Yang kedua, saya minta kepada pemerintah dengan tegas mengaudit perusahaan-perusahaan yang memohon untuk mem-PHK karyawannya, harus diaudit betul apakah betul situasinya seperti itu, apakah memang dia tidak punya dana cadangan untuk menghadapi persoalan seperti ini, supaya jangan sampai dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan situasi untuk mem-PHK karyawannya. Tapi memang harus ada komunikasi yang betul-betul intensif dalam waktu cepat dan dekat. Di beberapa negara, semua konfederasi buruh sudah bertemu dengan pemerintah dan asosiasi pengusaha bagaimana menemukan formula yang tepat. Karena seperti saya sampaikan tadi, tidak mungkin saya sebagai presiden Konfederasi Buruh bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia, di mana ada 3 konfederasi buruh terbesar di Indonesia bergabung di situ, untuk menyelesaikan masalah tidak mungkin. Ada regulator yaitu pemerintah, ada juga teman-teman DPR seperti Abang Melki,
juga dengan teman-teman Kadin dan Apindo. Kalau tidak ada komunikasi yang intensif, sangat sulit kita keluar dari kesulitan ini. Mekanisme yang tepat tentunya masih dicari. Lalu bagaimana dengan nasib para pekerja yang sudah terlanjur di PHK? Nanti kita akan berbincang soal ini. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan, tetap bersama kami.